Salam Merdesa Art Space, adil, Saya makmur, masih beradab. bukan saya ingin soal dulu karena memang nggak bisa berdiri terlalu lama. Saya dengan Mas Edi ini kebetulan mengalami hal yang hampir bersamaan, meniti jalan kematian. Jadi saya kena stroke 2 minggu lalu, Mas Edi juga kena serangan jantung juga. Jadi izinkan kami ingin duduk sini. Izin sharing saudara sekalian tentang pameran ini. Terima kasih atas kedatangan Anda semuanya. Saya kenal dengan Dian Urip itu sejak awal 2015, mulai terlibat ketika awalnya masih menjajakan karya-karyanya di depan wali kota Bekasi ya, dia. Kemudian ada, jadi betul-betul dari bawah. Tapi kemudian saya lihat di dalam perjalanan respon dia terhadap masyarakat itu begitu kuat, sehingga saya membayangkan dia ini adalah bentuk dari apa yang disebut Kartini baru. Nah, baru kali ini saya bisa menghubungkan Dian Urip itu dengan Kartini. Tidak saja karena namanya Dian yang selalu menyala, Dian tak kunjung padam, sebagaimana Kartini ya, habis gelap terbitlah terang, yang itu mencerminkan namanya. Tapi juga karena dua hal, kesamaan peristiwa setelah 1 abad. Jadi di dalam pengantar kuratorial saya menceritakan pada tahun 1898, yaitu pergantian abad dari 18 ke 19, itu saat itu Kartini yang kita kenal melalui surat-surat Kartini sebenarnya adalah seorang kurator, dan beliau membuat pameran dan mengkurasi, memberikan ulasan panjang tentang 2 hal itu di Belanda. 1, dia memperkenalkan batik, sehingga berdasarkan jasa dari foto Daveni yang kita dapatkan bagaimana Kartini dan adiknya Kartina itu foto sedang membatik menggunakan cantik. Yang kedua, Kartini juga kemudian memperkenalkan satu ukiran kayu yang disebut pada saat itu adalah ukiran macan kurung. Ukiran macan kurung itu dari Jepara, dari satu desa namanya Mulyoharjo di Bali Gunung, dan kemudian dia perkenalkan. Itulah kenapa saudara-saudara sekalian sekarang Jepara itu dikenal ukirannya di seluruh dunia. Ini karena jasa Kartini. Nah, kalau saya bandingkan dengan Dian sekarang, kalau Kartini membawa batik, Dian itu membawa tenun. Jadi tenun-tenun Nusantara yang dia jelajahi, dia temu orang-orangnya di sepanjang kepulauan itu kemudian ditampilkan, didesain dan nah, bandingan kemudian dengan macan kurung itu adalah dia mengajak Makroni ini yang memilih langsung, jadi bukan dengan memahat ya, tetapi memilih dengan gaya sebagaimana penenun, tali-tali yang dibuat dari rumputan dan kemudian dibuatkan binatang-binatang besar. Jadi Anda bisa lihat di sana ada badak ya, badak yang besar sekali. Nanti Pak Isnu Anda bisa lihat. Kemudian Anda lihat di sini juga ada naga, kemudian ada binatang-binatang. Itu sama yang dilakukan oleh komunitas Mulyoharjo di Jepara yang membuat naga, burung, macan yang berisi di dalam macan kurung itu. Jadi ini ada paralelisme ya, dan itu berlangsung
sudah hampir 1 abad peristiwa itu. Nah, seni ini itu yang disebut sebagai soul craft. Soul craft itu adalah kriya jiwa, bahwa yang ditenun itu bukan semata-mata benda, tapi yang ditenun itu adalah perasaan, ingatan, dan juga solidaritas. Nah, yang dilakukan oleh Dian Murid selama ini adalah itu, apa yang disebut sebagai soul craft. Jadi yang disebut sebagai soul craft itu adalah satu kompleksitas karya-karya yang dibuat oleh orang-orang kepulauan Nusantara ini. Bagi Bapak-Ibu sekalian, senang sekali bisa berkenalan, bisa ketemu banyak sahabat-sahabat baru kami. Saya sebenarnya tadi disebut Pak Taufik. Saya sendiri kenal Pak Taufik yang baru. Tadi Pak Taufik cerita bahwa sebetulnya kita dipertemukan karena ide ingin menghidupkan atau mewujudkan ya. Tadi Rubius Pak Taufik juga disebut. Itu termasuk ilmu perusahaan, tapi jejaknya kayak masih belum terlihat. Bahkan di Ambon itu ada benteng yang dulu Rubius tempat bekerja, kemudian ada monumen, tapi monumen itu bahkan di sekolah anak-anak ditanya Rubius itu siapa, nggak pernah ngerti. Padahal tadi Pak Taufik belum cerita sekilas ya tentang bagaimana dia itu fauna ya, flora. Ini tumbuhan di Ambon itu dia lukis bentuk tumbuhannya, kalau ada bijinya dia lukis dan seterusnya. Bukunya sangat tebal. Selain itu juga karang ya. Jadi dia menganggap karang itu seperti tumbuhan juga. Oleh karena itu dia gambar juga karang-karang yang dari Ambon. Nah, buku tebal itu katanya tulis tangan ya, zaman dulu kan belum baca tulis tangan, lukisannya juga lukisan tangan. Dibawa ke Belanda, di tengah jalan kapalnya karang. Dia harus melukis lagi yang kedua. Kalau nggak salah lukisan yang ketiga baru jadi nanti di Belanda utuh, sampai ke Belanda itu baru yang tulisan ketiga. Sampai dia itu buta ya, sampai terakhir itu buta. Ya itu karena nulis di zaman dulu kan belum ada listrik ya, nulis pakai bangku barangkali gitu ya. Itu jadi seperti itu. Tapi itulah saintis atau seniman tadi Pak Taufik menyebut kita itu sebetulnya. Saya backgroundnya kimia dan saya sekolah dari sekolah sarjana di ITB, kemudian sempat sekolah lanjut S3 di Sydney University kimia. Tapi kemudian karena tugas-tugas pernah menjadi atas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian terakhir kemarin banyak disinggung-singgung juga oleh Pak Taufik tadi ada beberapa terkait UNESCO. Jadi saya terakhir tugas di UNESCO di Paris sampai Oktober kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian ini saya sekali lagi merasa senang bisa kenal di sini dan tadi disebut saya tidak ingin mengulangi dan saya berterima kasih mengapresiasi cerita Pak Taufik yang bisa menjahit dari Kartini, Mbak Gria Kurik, Mas Makaroni, Mbak Dina dan seterusnya, semuanya jadi satu dengan cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat runtut, out of text gitu ya, semua di luar kepala gitu. Hebat Pak Taufik. Terima kasih. Jadi masih waras. Semuanya konfirmasi aja. Hebat stroke itu masih bisa dijaga. Ini memang melatih ingatan saya. Checking gitu. Tapi hebat. Saya kira ceritanya juga sangat logis dan saya terus terang baru pertama semua tadi itu dirangkai dan juga tadi semuanya itu kayak dalam puzzle yang gambarnya kelihatan sangat baik gitu ya. Dirangkai juga dengan 100 tahun Pramudia sekarang, dirangkai dengan arus balik yang dipakai juga oleh tadi disebut Pak Hilmar ya, dalam pidatonya pada waktu dia melakukan pidato kebudayaan di teman-teman juga ya sebenarnya. Nah, Bapak sekalian, saya ingin menyebut beberapa hal yang saya ingin supaya nggak terlalu singkat apa yang ingin saya sebutkan. Jadi tenun tadi ya, bagian juga di sini menampilkan banyak tenun, walaupun ada beberapa batik sebenarnya batiknya. Tenun dan batik
kita itu di UNESCO kan tahun lalu menginskripsikan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja UNESCO yang 10. Sebenarnya di UNESCO ada bahasa kerja harian itu 6 itu. Tapi ada kemudian bahasa kerja sidang umum UNESCO yang sudah ada 9 sebelumnya. Tapi kita tahun 2023 namanya 1. Nah, untuk selebrasi itu kemarin Dirjen Kebudayaan waktu itu ya kemudian itu menyumbangkan ke UNESCO untuk memperlihatkan bahwa selain bahasa Indonesia di Indonesia itu bahasa daerah juga beragam. Nah, keragaman itu disimbolkan juga dengan kita menyumbangkan kain wakil dari daerah baratnya itu batik, wakil dari seolah ya, walaupun teman ada juga di daerah barat seolah-olah kayak representasi dari daerah timur keragaman itu kita sumbangkan. Itu malah jual gitu ya. Sepasang tenun dan sepasang batik. Jadi ada 4 kain itu. Badung. Dan nanti akan dikoleksi kemudian tadi Pak Taufik menyebut Ibu tadi menyebut tentang hak cipta. Nah itu memang kalau UNESCO, saya kira kalau bukan Bapak yang mendorong adik saya ini untuk, saya manggilnya adik walaupun bukan secara kandung gitu ya, karena merasa satu visi bahwa Indonesia ini sangat kaya. Kemudian buat dia itu sudah selesai untuk panggung dirinya, tetapi dia berusaha untuk memanggungkan sesuatu yang selalu berada di balik layar. Ibu-ibu penanggung, kemudian selalu kegelisahan dia itu begini, Mbak, mereka itu kalau aku datang, mereka mengatakan barangnya numpuk dan tidak mau menenun lagi karena tidak ada yang mendorong untuk membeli. Maka ketika aku live dan kemudian mereka kaget karena semuanya adalah terjual, itu adalah berkah yang luar biasa. Nah, dia melakukan susur sunyi Nusantara Pak. Kemarin dari Aceh, ya Pak Taufik, dari Aceh sampai dengan Lampung. Selesai dulu di wilayah barat, kemudian dia mengatakan nanti mau dilanjutin Pak, dilanjutkan tapi kita lihat dulu deh nanti kemudian jalannya kemana. Kalau secara sporadis dia sudah sampai kemana-mana, sampai ke Papua, sampai ke perbatasan dan sebagainya, dan semuanya semangatnya adalah satu, mengangkat karya mama penenun yang tidak pernah bahkan kita tahu ada orang itu di sana, tetapi saya selalu memakai bajunya, selalu memakai hasil karyanya. Jadi menurut saya ini adalah cara yang luar biasa Pak Taufik. Terima kasih sekali lagi bahwa Bapak menemukan bahwa ya inilah wasra adalah seni, tidak hanya sekedar kain tenun yang kemudian kita pakai di badan atau kita pajang sebagai hiasan, tapi dibalik dari semua yang hadir dalam keindahan ini menyimpan sebuah upaya mencintai Indonesia. Bagaimana dia mendengar keluhan di perbatasan Kalimantan Pak dengan Sarawak, tenun-tenun kita yang sangat elok itu diperebutkan hak miliknya, padahal jelas-jelas itu adalah tenun kita Kalimantan yang kemudian diaku sebagai tenun tetangga dan sebagainya, karena perlindungan terhadap hak cipta kita entah saya nggak tahu Pak, tetapi itu PR. Karena dari dulu, dari saya masih kuliah, PR-nya selalu sama, perlindungan terhadap hak cipta Indonesia yang kemudian saya tidak tahu ini mesti menjadi tugas siapa, tetapi paling tidak tugas kita semua yang seharusnya semakin hari PR itu berkurang, sehingga keindahan ini benar-benar memanggungkan jiwa-jiwa merdeka para penenun yang tidak pernah ingin dikenal namanya, tetapi mereka sudah terkenal dari selalu hasil karya dan kreativitasnya. Terima kasih Pak Is, saya kira nanti Pak Is harus kasih kesempatan untuk bicara. Dan sekali lagi terima kasih Pak Taufik, Dedian, Mbak, dan juga Pak Makroni. Beliau menguasai 2.500 simpul ini, apa namanya, kali Pak. Tadi kalau cukup yang sumpalnya itu mau saya beli. Kaki saya ukurannya 45, jadi susah itu kekecilan gitu ya. Nah, itu 41, kaki saya 44, jadi nggak jadi begitu. Ya. Yang lainnya mau beli silakan. Tolong dibantu Pak Makroni untuk
mengekspresikan karyanya lebih banyak dengan kita juga mengakuisisi apa yang beliau buat. Matur sembahnu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkolaborasi dengan saya, Mbak Bina, Mas Makoni, dan juga Pak Taufik yang sudah mensupport. Ada Rovers, Kak Tata, Wahyu, Bapak, maaf tadi Ismanda, dan kawan-kawan seniman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu saya masuk Balai Budaya ini, hati saya bergetar. Saya sangat bergetar, deg-degan. Ini dunia saya. Dan Pak Taufik benar-benar sekali mensupport, mendorong saya untuk, ya kamu harus membuat kegiatan. Saya masih bingung bagaimana. Kebetulan sudah menemukan teman kolaborasi, yaitu Mbak Bina dan Pak Makoni yang Mbak Bina melukis tentang Indonesia di masa lampau, juga Pak Makoni yang sebenarnya dia bisa menenun pastinya Pak ya. Kalau sekarang menenun sebuah sampai rambutnya ini saya ditenun. Tapi tiba-tiba ayo Pak, berarti untuk kenalan ini kita di Kepang aja dari Jerami. Yang dicari Bekasi ya Pak? iya, Di Bekasi dan di Anyam kita kolaborasi, dan teman-teman di sini selain dibuat bingkai, ini adalah hasil pasca produksi WP Indonesia yang bisa digunakan kembali untuk bingkai lukisan, dan juga ini adalah sebuah media yang bisa dibuat tempat di rumah kita, misalkan sebagai dekorasi. Dan ini hasil karya yang belum jadi, sudah dijahit. Kita berkolaborasi bersama dengan harapan ini membangkitkan semangat mama teman seluruh Nusantara ya, karena kebetulan saya 16 tahun ini berkelana keliling Indonesia untuk melihat dan juga membantu mensupport ibu-ibu penenun kita yang kehidupannya sangat jauh dari tata layak, tetapi sesungguhnya mereka seniman hebat. Nah di sini bisa disaksikan bahwa teman-temannya luar biasa, bukan hanya sekedar kain, tapi ada cerita, filosofi, dan juga makna yang sangat mendalam buat saya sendiri dan buat Indonesia khususnya, karena bagi saya ini adalah identitas negara kita juga. Sekian, mungkin gak banyak, nanti dilanjutkan oleh Pak Taufik ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.